Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Tirta, Ya, Pak Agus Dr. Arianto, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh peserta diskusi pada pagi ini. Saya terlalu merasa tersanjung disebut-sebut tadi oleh Pak Agus Haryanto dan Pak Tirta. Mungkin saya perkenalkan diri dahulu. Saya Nazaruddin Nasution, mengambil SH di Universitas Indonesia, masternya di St. John University di New York, kemudian kemarin ambil doktor di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Saya ingin mencoba untuk sharing dengan seluruh peserta di dalam diskusi pagi ini tentang bagaimanakah diplomasi Indonesia dari masa ke masa. Kalau kita perhatikan dari slide yang sudah tampil ini, maka yang perlu dicatat adalah bahwa tidak seluruh diplomasi Indonesia itu berjalan lancar. Sesuai dengan teori, banyak peristiwa-peristiwa yang unik yang perlu dicatat. Misalnya, PBB, tahun 1950, kita masuk Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai anggota ke-60. Tahun 1965 pada masa Soekarno, kita keluar dari PBB. Pada tahun 1966, pada masa Soeharto, kita kembali lagi ke PBB. Jadi dari zaman ke zaman terjadi suatu perubahan di dalam kebijakan, sehingga pada saatnya kita masuk, kita keluar, kita masuk lagi. Ini masalah PBB saja misalnya. Kita juga mempunyai hubungan diplomatik dengan banyak negara. Kita punya hubungan diplomatik dengan negara-negara di Barat atau dengan negara-negara di sosialis ya, pada masa Perang Dingin dahulu, tapi juga kita punya hubungan diplomatik dengan negara tetangga. Nah, misalnya tahun 1960 kita memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda karena apa? Nah, itu masalah Irian Barat. Tahun 1964 kita memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia karena konfrontasi. Tahun 1967 kita memutuskan hubungan dengan Cina karena peristiwa G30 SPKI. Jadi saya mencoba menggambarkan di sini bagaimana politik luar negeri dan diplomasi Indonesia dari masa ke masa ya. Intinya diplomasi mengacu pada Undang-Undang Dasar 45 ya. Kita semua mengetahui alinea pertama Undang-Undang Dasar 45 bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian alinea keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jadi kata kuncinya di sini adalah dua, satu anti penjajahan, yang kedua perdamaian dunia. Kemudian konsep ini dioperasionalkan dalam satu formulasi yang disebut dengan bebas dan aktif. Itu disampaikan oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta di forum parlemen pada saat itu namanya KNIP yang menyebutkan tentang apa itu politik bebas dan aktif. Bebas dalam pengertian menentukan jalan sendiri dan aktif untuk mewujudkan perdamaian dunia. Jadi artinya di sini harus menjadi subjek, tidak menjadi atau tidak boleh menjadi objek. Nah, kalau kita perhatikan di sebelah kanan ini ada dua periode, yaitu periode Soekarno. Pendekatan Soekarno itu lebih kepada pendekatan political heavy, yang banyak sekali masalah-masalah yang diutarakan gagasan-gagasan beliau itu semua orientasinya adalah mengenai masalah politik. Dan kita mengetahui bahwa dahulu pertama kali yang kita harus sebut adalah oleh Kementerian Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri berdiri tanggal 19 Agustus 1945, 2 hari setelah kemerdekaan. Nah, apa tugas dari Kementerian Luar Negeri? Kita mengetahui Menlu pertama adalah Ahmad Subarjo. Dan kemudian Wakil Menlu pada saat itu adalah Pak Haji Agus Salim, mendapatkan pengakuan internasional tentang kemerdekaan Indonesia. Sehingga Wakil Menlu pada saat itu Pak Haji Agus Salim pergi ke negara-negara Arab
untuk mendapat dukungan pengakuan dari negara-negara tersebut. Akhirnya kita peroleh pengakuan pertama dari Mesir, kemudian dari Sri Lanka, dari Saudi Arabia, dari Burma, dari Australia, dan sebagainya. Ya. Jadi ini pengakuan kemerdekaan ini sesuatu yang diperjuangkan oleh diplomasi Indonesia pada waktu awalnya. Yang kedua, pada berikutnya adalah masalah Irian Barat. Kalau kita perhatikan masalah Irian Barat ini adalah kaitannya dengan masalah Undang-Undang Dasar kita anti penjajahan. Oleh karena itu, masalah Irian Barat, apalagi ini menyangkut wilayah Indonesia yang seharusnya siogianya diserahkan oleh Belanda pada saat Indonesia merdeka, tapi kemudian yang terjadi adalah Belanda masih tetap berusaha untuk kembali ke Indonesia. Dan inilah yang mengakibatkan kita harus berhadapan dengan Belanda dalam berbagai forum, yaitu melalui secara bilateral. Kita mengetahui ada Linggarjati, ada Renville, ada Komisi 3 Negara, ada yang disebut dengan sampai pada akhirnya kita secara multilateral membawa masalah ini ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kita mengetahui bagaimana Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1963 melalui Bunker Plan misalnya itu melaksanakan upaya untuk menyelesaikan masalah ini melalui PBB. Jadi forum PBB inilah yang membuat masalah Irian melalui apa yang disebut dengan Act of Free Choice tahun 69, Irian Barat kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Nah, disinilah kita bisa melihat betapa pentingnya upaya-upaya diplomasi Indonesia dari masa ke masa. Nah, kemudian kita kalau melihat kepada apa yang tadi di slide sebelah kanan ini yang biru, kita mengetahui bahwa Bung Karno kita harus berikan apresiasi. Beliaulah yang menggagas dan melaksanakan konferensi Asia Afrika. Apa itu konferensi Asia Afrika? Konferensi yang dihadiri oleh 29 negara pada saat itu dan berhasil menghasilkan deklarasi Bandung. Apa yang terjadi setelah deklarasi Bandung? Kita melihat sekitar 30-an negara-negara di Afrika menyatakan kemerdekaannya karena mendapat inspirasi dari konferensi Bandung, dari Dasar-Sila Bandung. Ya, mengetahui bahwa ini adalah diinisiasi oleh Indonesia bersama India, ya, Jawaharlal Nehru, Mesir Gamal Abdul Nasser, Ghana itu Perdana Menteri Presiden Ghana Kwame Nkrumah, dan Yugoslavia Presiden Joseph Broz Tito. Jadi gerakan non-blok ini adalah kelanjutan yang tadi saya sebut sebagai political heavy tadi untuk bisa blok barat dan blok sosialis. Nah, inilah yang membuat rupanya gerakan non-blok sendiri juga tidak sepenuhnya solid. Misalnya kita mengetahui di gerakan non-blok ada yang namanya suatu pemikiran yang bersifat militan yang diwakili oleh Bung Karno dan pemikiran yang bersifat moderat yang diwakili oleh Nehru. Apa bedanya militan dengan moderat ini? Ternyata Bung Karno bersikap militan itu karena ingin melawan neokolonialisme dan kolonialisme. Sebaliknya, Nehru menghadapi blok barat dan sosialis itu lebih condong untuk meredakan ketegangan antara blok barat dan blok timur, ya. Tidak membuat suatu blok sendiri seperti yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bung Karno. Mengenai kriteria gerakan non-blok itu saya kira saya bisa juga mengutip apa yang disebut oleh Anak Agung Gede Agung dalam bukunya 20 Years of Indonesian Foreign Policy, bahwa yang pertama kriteria gerakan non-blok itu adalah hidup berdampingan secara damai, peaceful coexistence. Kemudian kedua, mendukung gerakan kemerdekaan nasional, yaitu National Liberation Movement seperti PLO. Yang ketiga, tidak menjadi anggota fakta militer. Keempat, tidak terlibat dalam konflik adik kuasa. Kelima, tidak memiliki hubungan bilateral secara militer dengan sang blok.
yang bergerak di bidang politik ini, kita mengenal ada kelompok 77. Kelompok 77 bergerak di bidang ekonomi. Gerakan non-blok suatu saat ingin mengadakan perombakan PBB. Apa yang ingin dirombak oleh gerakan non-blok? Misalnya, anggota tetap Dewan Keamanan dianggap sudah tidak realistis. Sehingga kemudian diusulkan, kalau bisa anggota Dewan Keamanan ini ditambah menjadi 11 negara. Siapa saja yang diusulkan oleh gerakan non-blok? Nah, gerakan non-blok melihat bahwa di samping 5 negara, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Uni Soviet, dan Rusia, dan Cina, ada 2 negara maju yang belum masuk. Presentasi dari negara-negara berkembang perlu ada di dalam perombakan Dewan Keamanan PBB ini. Misalnya adalah 2 negara yang populasinya cukup besar di dunia ini. Kemudian ada Brazil di Amerika Latin. Kemudian ada Nigeria di Afrika. Jadi diusulkanlah kalau bisa keanggotaan dari Dewan Keamanan itu dapat ditingkatkan dari 5 menjadi 11 dengan memasukkan Jerman, Jepang, India, Indonesia, Brazil, dan Nigeria. Nah, tapi itu rupanya belum ada sesuatu respon yang positif di lingkungan PBB karena kemungkinan besar adalah adanya status quo yang dipertahankan oleh 5 negara yang menjadi memegang hak veto di PBB tersebut. Nah, kemudian Bung Karno, kembali Bung Karno, ada satu gagasan beliau yang menarik, Mappilindo. Mappilindo ini sebetulnya gagasan yang berkaitan dengan masalah etnis ya, rumpun Melayu yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Indonesia Bung Karno, Filipina Diosdado Macapagal, presidennya pada saat itu. Kemudian Tengku Abdurrahman dari Malaysia. Namun sayangnya Mappilindo ini tidak banyak bisa berlanjut karena lebih banyak pengelompokan secara sosial budaya. Sampai pada akhirnya pada masa Presiden Soeharto. Nah, kita harus bicara Presiden Soeharto dalam konteks beliau bukan political heavy, tapi beliau adalah economic heavy. Jadi lebih musatkan kepada masalah-masalah ekonomi. Nah, salah satu yang kita ketahui bersama adalah ASEAN didirikan deklarasi Bangkok itu disebutkan bahwa ini sebagai suatu organisasi regional yang bekerja sama di bidang ekonomi. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa ASEAN itu pada hakikatnya sebetulnya bertujuan untuk dalam rangka bekerja sama di bidang ekonomi. Tetapi kemudian ASEAN tidak bisa mengelakkan diri menghadapi masalah-masalah politik. Bahwa ada satu pergulatan dari blok barat dan blok timur yang sama sekali yang tidak diharapkan untuk menjadikan Asia Tenggara menjadi kancah pergulatan kedua superpower itu. Maka digagaslah ada yang namanya zona damai, bebas, dan netral ya, ZOFAN. Kemudian kawasan bebas senjata nuklir Asia Tenggara. ZOFAN dan kawasan bebas senjata nuklir Asia Tenggara itu kalau di lingkungan ASEAN semuanya mengetahui bahwa ini adalah prakarsa dari Indonesia. Jadi gagasan ZOFAN dan Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone itu adalah gagasan dari Indonesia. Kita mengetahui Kamboja. Kamboja adalah wilayah di Asia Tenggara yang akhirnya melalui 2 orang Menlu. Saya sangat apresiasi. Saya terlibat dalam soal Kamboja ini karena pertama saya pada waktu itu berada di bawah Menlu Mokhtar Kussumaatmaja yang pada saat itu membuat satu pernyataan yang cukup tegas terhadap agresi Vietnam tahun 1979. Saya ditempatkan di Bangkok pada saat itu. Saya dilibatkan untuk membuat persiapan-persiapan menghadapi rapat-rapat ASEAN untuk menyikapi masalah masuknya Vietnam ke Kamboja. Dan pertikaian di lingkungan Kamboja sendiri yang demikian rumitnya, 2 masalah ini, 2 masalah yang berkaitan dengan intervensi dari Vietnam maupun pertikaian di lingkungan Kamboja ini membuat 2 orang Menlu kita, Pak Mokhtar Kussumaatmaja dan Pak Ali Alatas berperan besar dalam penyelesaian masalah ini. Kita mengetahui bagaimana akhirnya masalah Kamboja yang kita sebut aja perang saudara yang mencakup negara itu selama 20 tahun, akhirnya berhasil diselesaikan oleh 2 orang diplomat Indonesia ini, Pak Mokhtar dan Pak Ali Alatas. Dan saya melihat
Ini merupakan suatu prestasi internasional dari dua orang diplomat kita, diplomat senior kita yang saya kira telah menguat. Kemudian UNCLOS, United Nations Convention on Law of the Sea, itu adalah perjuangan Indonesia untuk mendapatkan pengakuan tentang prinsip negara kepulauan. Apa yang terjadi dengan prinsip negara kepulauan yang pada saat itu dideklarasikan melalui deklarasi Juanda, kita bawa ke forum internasional. Dan alhamdulillah Indonesia bersama-sama dengan dengan 3 negara lainnya, yaitu dengan Filipina, dengan Fiji dan Mauritius, bersama-sama memperjuangkan prinsip negara kepulauan ini di dalam forum konferensi laut yang ketiga, yang pada akhirnya disepakati di Montego Bay di Jamaika tahun 1982. UNCLOS inilah merupakan satu perjuangan yang monumental dari para diplomat Indonesia, sehingga kita mengetahui bersama bahwa kekayaan Indonesia setelah adanya UNCLOS ini, setelah diterimanya konvensi ini, dari 2 juta kilometer persegi menjadi 5 juta kilometer persegi. Ini selalu dijelaskan oleh seorang senior saya, Profesor Hasim Jalal, dalam berbagai forum tentang betapa pentingnya masalah kita memperluas wawasan Nusantara dari 2 juta kilometer persegi menjadi 5 juta kilometer persegi. Jadi ini juga perjuangan dari para diplomat-diplomat kita, termasuk juga di sini Pak Hasim Jalal, harus saya sebut Pak Hasim Jalal, yang sampai sekarang masih tetap aktif untuk mensosialisasikan masalah hukum laut ini. Kemudian saya akan cepat saja. Kita juga di dalam Pak Harto itu masuk di dalam organisasi konferensi Islam. Sebagai negara yang bukan negara Islam, tapi negara yang di dalam falsafahnya menyebutkan Pancasila, kita memang mau tidak mau harus masuk dalam OKI, Organisasi Konferensi Islam, karena representasi penduduk Muslim terbesar di dunia. Nah, tetapi ada masalah konstitusional yang kita hadapi karena kita bukan negara Islam, sehingga kemudian dengan falsafah Pancasila kita pada akhirnya bisa diterima oleh berbagai member sebagai partisipan aktif. Nah, ini partisipan aktif ini menunjukkan kriterianya tidak beda dengan member. Kemudian yang terakhir pada masanya Pak Harto ini adalah APEC, Association Asia Pacific Economic Cooperation, APEC. Jadi kalau kita lihat ASEAN yang bertumpu pada bidang ekonomi, kemudian APEC yang juga bertumpu di bidang ekonomi, itu menunjukkan bahwa Pak Harto ini memang berusaha terus untuk bisa mencari jalan-jalan terobosan-terobosan untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi dari Indonesia dan negara berkembang. Tadi saya sudah sebut kelompok 77 misalnya ya, di OKI ataupun dalam upaya UNCLOS, itu semua adalah kegiatan-kegiatan yang tidak terlepas dari perjuangan Indonesia di dalam diplomasi ataupun politik internasional. Baik, nah sekarang selain daripada Irian Barat, di dalam berbagai forum Indonesia juga anti penjajahan terhadap apartheid. Apartheid itu adalah suatu perbedaan warna kulit, apartheid, yang akhirnya memunculkan seorang Nelson Mandela yang berhasil memperjuangkan berkembang lainnya di forum PBB, sehingga apartheid dihapuskan. Palestina, kita di awal mendukung perjuangan Palestina. Saya masih ingat, saya tidak keliru, memberikan fasilitas untuk adanya kedutaan besar Palestina di Jakarta. Inilah pengakuan kita terhadap PLO. Pada saat itu belum negara Palestina, tapi Palestine Liberation Organization. Suatu yang disebut oleh gerakan non-blok tadi adalah semacam National Liberation Movement, kan oleh Pak Harto di dalam rangka Palestina misalnya, itu memang sampai sekarang masih belum bisa dikonkretkan. Kita mengetahui bahwa Palestina akhirnya sekarang menjadi suatu negara Palestina, tetapi belum menjadi full member di PBB.
Jadi dia masih dengan Israel pada saat itu. Nah, saya ingin mengakhiri slide pertama ini dengan beberapa hal. Indonesia pernah menghadapi situasi yang disebut dengan Mutual Security Act, MSA, di sebelah kiri itu yang warna merah ya. Mutual Security Act itu adalah suatu gagasan dari Perdana Menteri Sukiman tahun 1951 untuk menandatangani suatu persetujuan kerjasama militer dengan Amerika Serikat. Pada saat itu memang Indonesia sudah membuka hubungan ekonomi dengan Amerika Serikat, namun ingin dilanjutkan dengan suatu kerjasama di bidang pertahanan. Sehingga dibuatlah MSA, Mutual Security Act. Waktu itu Menlunya adalah Ahmad Subarjo. Tapi kemudian kebijakan Kabinet Sukiman melaksanakan Mutual Security Act ini diminta pertanggungjawab oleh parlemen pada saat itu karena dianggap tidak sejalan dengan politik bebas dan aktif. Sehingga akhirnya untuk pertama kali dalam sejarah konstitusi Indonesia, Kabinet Sukiman harus meletakkan jabatan karena melakukan penyimpangan dari politik bebas dan aktif. Nah, itu yang pertama. Kemudian kita mengetahui yang kedua, ada gagasan Bung Karno pada saat itu yang disebut dengan Nevos dan Oldevos. Apa itu Nevos? Saya kira Nevos itu sesuatu gagasan yang baik ya. Dalam arti kata ingin membuat Nevos itu New Emerging Forces, kekuatan-kekuatan baru menghadapi Old Emerging Forces, yang Old Established Forces, Oldevos. Yang disebut Nevos adalah semua negara-negara berkembang yang dalam hal ini lepas dari penjajahan menghadapi Oldevos, negara-negara maju atau negara yang sudah established tetapi masih tetap mempertahankan penjajahan ataupun upaya-upaya kolonialisme ataupun neokolonialisme. Sehingga Bung Karno pada saat itu waktu bertemu dengan Perdana Menteri itu menggagas adanya Nevos dan Oldevos ini. Nah, ini kemudian berkembang akhirnya kesepakatan untuk melaksanakan apa yang disebut Ganevo, Games of New Emerging Forces tahun 1964 di Jakarta. Nah, kemudian ada perkembangan yang pada masa Soekarno adalah konfrontasi antara Indonesia Malaysia. Sebetulnya konfrontasi ini lebih banyak sikapnya adalah dari Pak Bung Karno pada saat itu tidak menyetujui adanya Federasi Malaysia. Tapi ditambah lagi dengan Malaysia anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Sampai pada akhirnya Bung Karno pada saat itu mengancam PBB kalau sampai Malaysia diterima sebagai anggota Dewan Keamanan PBB, anggota tidak tetap, Indonesia akan keluar dari PBB. Dan hal ini memang diwujudkan oleh Bung Karno. Seperti tadi saya sudah sampaikan tahun 65 Indonesia keluar dari PBB. Ya. Ini akibat dari masalah konfrontasi. Dan ini juga dianggap sesuatu yang kurang lebih kita yang bebas dan aktif itu. Kemudian masalah yang berkaitan dengan krisis moneter. Inilah yang membuat Pak Harto lengser. Saya kebetulan pada tahun 1997 itu bertugas di Washington. Saya banyak sekali berhadapan dengan via IMF, International Monetary Fund, untuk menghadapi berbagai persyaratan-persyaratan dari IMF untuk memulihkan ekonomi Indonesia. Nah, di dalam proses negosiasi dengan IMF itulah kemudian ternyata IMF merasa tidak dilaksanakan sepenuhnya apa yang menjadi formula-formula IMF. Tanggal 15 Januari, seorang petinggi dari IMF, Kamdesu, datang ke Jakarta menyaksikan suatu penandatanganan dari MOU atau Letter of Intent dari IMF dengan Indonesia ditandatangani langsung oleh Presiden Soeharto. 15 Januari 1998 menerima telepon dari seorang pejabat Gedung Putih pada saat itu untuk mengatur pembicaraan telepon antara Presiden Clinton dengan Pak Harto. Sampai pada akhirnya disepakatilah ada penandatanganan MOU mengenai IMF ini oleh Pak Harto tanggal 15 Januari di Jakarta. Nah, ini mengakibatkan krisis moneter yang kita tahu bersama
pada akhirnya membuat Pak Harto harus lengser ya pada bulan Mei 1998. Kemudian masalah tim-tim. Kita mengetahui masalah tim-tim ini sesuatu masalah yang sangat kontroversial. Pada satu pihak Indonesia masuk ke tim-tim tahun 1974 dan itu adalah berdasarkan apa yang kita sebut dengan deklarasi Balibo, pernyataan dari rakyat tim-tim agar supaya bergabung dengan Indonesia. Tetapi apa yang terjadi, masyarakat internasional mengecam Malaysia ke timur-timur itu adalah tidak sah karena tidak sesuai dengan hukum internasional. Karena pada saat itu tim-tim masih wilayah dari Portugal. Nah, inilah yang mengakibatkan masalah tim-tim ini berlarut-larut sehingga pada akhirnya mengakibatkan baru bisa diselesaikan masalah tim-tim ini 25 tahun kemudian pada masa Habibie. Saya minta tolong di switch ke slide. Iya, Pak Nas, mohon izin nanti yang slide kedua agak dipercepat sedikit ya Pak Nas ya. Nanti kita dalam diskusi bisa diperkaya lagi. Baik. Ya, terima kasih Pak. Ini saya akan cepat saja mengakhiri ini. Baik. Ya. Terima kasih Prof. Tirta mengingatkan saya. Ya, ini terlalu asik saya berkali. Iya. Baik. Mengenai slide ini saya cuma jelaskan. Baik. Ada 5 presiden, yaitu Pak Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati, Presiden SBY, dan Presiden Joko Widodo. Nah, mengenai Habibie saya kira yang saya ingin jelaskan sedikit adalah ada satu forum namanya D8. D8 ini disebut Developing Aid, terdiri dari 8 negara-negara Islam. Yang disebut dengan 8 negara-negara Islam itu adalah negara-negara yang dalam hal ini menjadi anggota daripada D8, yaitu Indonesia, Malaysia, Pakistan, Bangladesh, Mesir, kemudian Nigeria, Iran, dan Turki. Nah, negara jadi walaupun dibentuk tahun 1997 oleh Pak Habibie, tapi pada sampai sekarang kurang begitu berkembang. Nah, gagasan berikutnya dari Gus Dur yang disebut dengan Persekutuan 3 negara, Indonesia, India, dan Cina. Ini juga sesuatu gagasan yang baik. Kalau kita lihat misalnya, kenapa ada BRICS sekarang ini? BRICS ini sudah cukup besar ya, tapi apa yang dilakukan oleh Gus Dur dengan hanya Indonesia, India, dan Cina, tentangan dari banyak pihak, terutama misalnya Jepang dan lain-lain. Gus Dur yang agak unik sekarang yang barangkali yang perlu kita sebut adalah upaya beliau untuk mencoba menjajaki hubungan diplomatik dengan Israel melalui hubungan dagang. Jadi 2 tingkat, diadakan hubungan dagang dahulu baru hubungan diplomatik. Kenapa melakukan hubungan diplomatik? Pemikirannya Gus Dur pada saat itu, kalau bisa Indonesia berperan dalam penyelesaian konflik Israel terorisme. Terorisme ini pada saat itu Megawati datang ke Washington DC menemui Presiden Bush pada saat itu menyatakan sikap simpati terhadap peristiwa 11 September yang terjadi di Amerika Serikat. Dan kemudian ternyata permasalahan terorisme ini terjadi juga di Indonesia. Seperti bom Bali 1, bom Bali 2, dan seterusnya ya. Sehingga Indonesia kemudian aktif di dalam memerangi terorisme. Interfaith dialogue itu adalah dialog antara agama Islam dengan non-Islam dalam upaya untuk kerukunan hidup beragama di dunia. Dan ini setelah terjadinya peristiwa 11 September. Karena ada persepsi bahwa seolah-olah ada satu agama saja yang teroris dan seterusnya. Nah, ini semua membuat ada satu kecurigaan antara satu agama terhadap agama yang lain. Sehingga dijalinlah yang disebut dengan interfaith dialogue. Zaman SBY, kita melihat satu terobosan yang dilakukan oleh rangka diplomasi Indonesia yang disebut dengan Helsinki Accord, yaitu persetujuan Helsinki yang menyelesaikan masalah Aceh dalam bentuk dialog antara pemerintah Indonesia dengan gerakan Aceh Merdeka. Dan ini membuat akhirnya masalah Aceh tidak menjadi masalah internasional, tapi masalah nasional diselesaikan secara baik-baik melalui yang namanya Helsinki Accord. Nah, gagasan Pak SBY, Thousand Friends, Zero Enemy. Thousand Friends, Zero Enemy
memang sesuatu yang menarik. Bahwa kita ingin menciptakan 1.000 teman dan tidak ada lawan. Namun apakah ini merupakan satu interpretasi ataupun satu penjelmaan mengundang kita untuk saling membicarakan masalah ini. Terakhir mengenai Pak Jokowi saya kira yang penting adalah diplomasi yang dilakukan Indonesia. Begitu Pak Jokowi, Presiden Jokowi menjadi presiden, terjadi peristiwa yang disebut dengan konflik antara Saudi dengan Iran. Mungkin nanti Pak Heri akan lebih menjelaskan masalah. Indonesia ingin menjadi penengah dari Iran dan maupun dari Saudi. Kita mengetahui bahwa Iran itu adalah Syiah dan Saudi adalah Sunni, ya. Dan apakah ini akan mengakibatkan suatu upaya yang cukup berhasil dari diplomasi kita? Itu juga baik juga untuk kita perbincangkan. Terakhir mengenai poros maritim, kita sudah mengetahui bersama upaya dari Presiden Jokowi merintis kerjasama maritim baik dengan negara-negara yang lain maupun dengan China di dalam One Belt One Road inisiatif. Saya kira saya akhiri sampai di sini, Pak Prof. Tirta dan Pak Dr. Agus Haryanto yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nas atas paparannya komprehensif. Jadi buat teman-teman semua, para mahasiswa, ini satu kuliah yang harusnya Anda ambil bersemester-semester, tapi alhamdulillah kita bisa mendapatkan dalam waktu singkat.